Brazil yang dulu menjadi sekutu Amerika Serikat kini menjadi benteng baru Tiongkok di Amerika Selatan. Washington bukan hanya kehilangan miliar dolar perdagangan, tetapi juga perlahan kehilangan kendali atas belahan bumi barat. Dan semuanya berawal dari tarif. Trump mengira tarif akan memperkuat Amerika, tetapi nyatanya kebijakannya justru mendorong Brazil ke pelukan Beijing. Saat ini Tiongkok membeli 70% kedelai Brazil, mendanai mega proyek infrastruktur, bahkan membantu Brazil berutang dalam yuan bukan lagi dolar. Amerika kalah 2 kali, kehilangan pasar sekaligus kehilangan pengaruh. Sebelum kita masuk ke drama yang sedang terjadi antara Amerika Serikat, Brazil, dan Tiongkok, penting diingat bahwa secara historis, Brazil selalu menjadi salah satu mitra terpenting bagi Washington di belahan bumi barat. Di masa Perang Dingin, Brazil dilihat sebagai penyeimbang bagi pemerintahan sayap kiri di Amerika Latin. Selama bertahun-tahun, Brazil dan Amerika Serikat berjalan beriringan dalam perdagangan, keamanan, dan diplomasi. Bagi Brazil, pasar Amerika Serikat memang penting, menjadi tujuan ekspor terbesar kedua setelah Tiongkok. Dari daging sapi, jus jeruk, hingga kopi, semuanya mengalir ke negeri Paman Sam. Perusahaan-perusahaan Amerika pun menanamkan investasi besar-besaran di berbagai industri Brazil, mulai dari pabrik mobil di Sao Paulo hingga layanan teknologi di Rio de Janeiro. Brazil juga menjadi mitra tetap dalam KTT G20, bekerja sama erat dengan Washington di bidang keuangan global. Dan seperti yang kita tahu, tujuan awal Trump menjatuhkan tarif adalah untuk mengurangi defisit perdagangan Amerika. Namun hingga saat ini tujuan itu sudah banyak berubah. Banyak analis menilai di balik tarif-tarif itu yang sedang dimainkan sesungguhnya adalah strategi kekuatan dan agenda tersembunyi, bukan sekedar angka perdagangan. Dalam surat tarif yang dijatuhkan Trump ke Brazil, terlihat sesuatu yang tak biasa. Alih-alih hanya membahas perdagangan dan tarif, dokumen itu justru menyinggung urusan internal Brazil. Hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perang dagang. Mantan Presiden Brazil Jair Bolsonaro yang dulu menjadi salah satu sekutu terdekat Trump, saat ini sedang menghadapi kasus hukum karena diduga merencanakan kudeta pada tahun 2022. Trump kemudian menyebut kasus ini sebagai pemburuan penyihir dan menekan pengadilan Brazil agar mundur. Ketika pengadilan menolak, Trump membalas dengan menambah tarif baru. Sebuah langkah yang jelas menunjukkan campur tangan langsung dalam urusan negara berdaulat. Sikap seperti ini dari seorang presiden Amerika Serikat jelas keterlaluan. Secara tidak langsung, ia mengirim pesan ke Brazil. Amerika Serikat bukan lagi mitra dagang yang bisa diandalkan. Dan tepat ketika Washington memilih menutup pintu, Beijing sudah berdiri di sana, menahan pintu itu agar tetap terbuka lebar. Kita mulai dari kedelai, komoditas ekspor paling penting bagi Brazil. Selama bertahun-tahun, petani Amerika menjadi penguasa utama dalam penjualan kedelai ke Tiongkok. Namun pada tahun 2018 ketika Trump melancarkan perang dagang pertamanya, Beijing mengambil keputusan besar. Mereka berhenti membeli kedelai dari Amerika Serikat dan langsung beralih ke Brazil. Dampaknya luar biasa, ekspor kedelai Amerika ke Tiongkok langsung terjun bebas. Anjlok lebih dari 9,1 miliar dolar atau setara dengan 75% per tahun. Sementara itu Brazil justru melesat. Saat ini mereka memasok 70% dari seluruh kebutuhan kedelai Tiongkok dengan nilai lebih dari 50 miliar dolar setiap tahunnya. Hal ini makin memperjelas bagaimana tarif Trump justru berbalik menjadi bumerang, menghantam keras petani Amerika sendiri, tulang punggung masyarakatnya, sementara Brazil semakin kuat di panggung global. Untuk semakin mengunci hubungan strategis ini, raksasa pertanian Tiongkok yakni COFCO menggelontarkan investasi senilai 285 juta dolar. Uang itu digunakan untuk membangun terminal ekspor terbesarnya di luar Tiongkok, tepatnya di Pelabuhan Santos, pelabuhan tersibuk di seluruh Amerika Latin. Fasilitas baru ini akan melipat gandakan kapasitas pengiriman dari 4,5 juta ton menjadi 14 juta ton per tahun. Tahun lalu saja lebih dari 180 juta ton kargo telah bergerak melalui Santos. Dan menurut laporan Rio Times, Tiongkok kini sudah menguasai 1/4 dari seluruh perdagangan di pelabuhan vital tersebut.
Setiap 1 ton kedelai yang berangkat dari Santos menuju Tiongkok, berarti ada 1 ton yang tidak lagi dikirim dari petani Amerika. Dan di masa jabatan keduanya, dampak dan hukuman itu terus berlanjut. Tahun ini Trump kembali menghantam Brazil dengan tarif 50% pada komoditas kopi. Komoditas bernilai 4,4 miliar dolar itu pun langsung terguncang. Tiongkok tidak tinggal diam. Beijing segera mengambil peluang dengan membuka pintu bagi 183 eksportir kopi Brazil untuk masuk langsung ke pasarnya. Momen yang awalnya buruk berubah menjadi peluang strategis bagi Brazil. Karena saat ini Tiongkok adalah pasar kopi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Bahkan di Shanghai saja, jumlah kedai kopi sudah melampaui gabungan kedai kopi yang ada di New York dan London. Orang-orang mungkin mengira Trump akan belajar dari kesalahannya setelah sebelumnya menghancurkan industri kedelai Amerika sendiri. Tetapi kenyataannya hal itu terulang lagi. Saat Washington sibuk menjatuhkan hukuman, Beijing justru memberikan imbalan. Dan Brazil dengan cerdas memilih mengikuti arah uang itu. Tetapi bagi China, pertanian hanyalah permulaan. Mereka punya ambisi yang jauh lebih besar di Amerika Selatan. Saat ini perusahaan-perusahaan Tiongkok sedang membangun ratusan mil jalur kereta api baru di jantung pertanian Brazil. Rel-rel baja itu akan menghubungkan petani kedelai dan jagung langsung ke pantai, mempercepat jalur ekspor menuju pasar global. Saat ini Brazil dan Tiongkok telah mengkonfirmasi sebuah proyek raksasa. Jalur kereta api lintas negara yang panjangnya hampir 3.000 mil. Panjang jalur ini setara dengan jarak dari Sabang di Aceh sampai Merauke di Papua, membentang hampir seluruh panjang Indonesia. Hal ini akan menghubungkan lahan pertanian langsung ke pelabuhan laut dalam senilai 3,5 miliar dolar di Peru dan akan membuka pintu perdagangan baru menuju Samudra Pasifik. Tentu saja ini bukanlah sebuah kebetulan jika Tiongkok membangun pelabuhan raksasa itu di Peru. Karena setelah selesai, jalur kereta api ini akan membantu memangkas waktu pengiriman ke Asia hingga 10 hari. Sebuah langkah yang luar biasa bagi perdagangan global, terutama di sektor pertanian. Singkatnya, Tiongkok tidak hanya membeli hasil panen Brazil, tetapi juga benar-benar membangun infrastruktur untuk mengangkutnya. Bagi Beijing, ini adalah strategi yang sempurna. Amankan pangan, bangun jalur transportasi, dan kunci Brazil dalam rantai pasokannya selama beberapa dekade mendatang. Dan realitanya, ini bukan lagi sekedar perang dagang jangka pendek. Ini tentang pengaruh, tentang kendali, dan tentang siapa yang akan mendominasi Amerika Selatan di masa mendatang. Dan lagi, Tiongkok tidak berhenti di sektor pangan dan pelabuhan. Negeri itu juga semakin dalam membenamkan diri ke sektor energi dan teknologi Brazil. Sebagai pemimpin global dalam energi terbarukan, perusahaan-perusahaan Tiongkok saat ini membangun ladang angin raksasa di timur laut Brazil, yaitu proyek pembangkit listrik tenaga air. Proyek ini mampu menghasilkan listrik sebesar 360 juta kWh per tahun, sekaligus mengurangi emisi karbon hingga 358.000 ton. Lebih dari 2.000 lapangan kerja lokal pun tercipta. Di tempat lain, proyek Tiongkok di Bahia State menghasilkan listrik yang cukup untuk memberi daya pada 430.000 rumah tangga setiap tahun, sambil memangkas emisi karbon sebesar 650.000 ton. Proyek ini bukanlah sekedar janji abstrak. Ini adalah proyek nyata yang memberi manfaat langsung pada masyarakat Brazil. Dan semua itu tidak berhenti pada energi. Selama lebih dari 3 dekade, Brazil dan Tiongkok juga sudah menjalin kemitraan di luar angkasa melalui program satelit sumber daya bumi China-Brazil. Satelit ini bukan sekedar simbol persahabatan atau proyek biasa. Dari ketinggian orbit, satelit ini menjadi mata yang terus mengawasi, melacak penerbangan di Amazon, menyediakan data penting untuk perencanaan kota, bahkan membantu pemerintah Brazil menilai kerusakan besar akibat banjir mematikan yang melanda Brazil Selatan tahun ini. Dengan kata lain, pengaruh Tiongkok tidak hanya menancap di tanah Brazil. Ia merambah ke langit, dari bumi, energi hingga luar angkasa. Sebuah cerminan betapa dalamnya cengkraman Beijing di masa depan Brazil.
Ketika semuanya dijumlahkan, lapangan kerja yang tercipta, energi bersih yang mengalir, emisi yang berkurang, dan hutan Amazon yang dipantau dari luar angkasa, hingga bantuan bencana membuat satu hal menjadi jelas. Manfaat nyata yang diberikan Tiongkok kepada Brazil tidak bisa disangkal. Jadi wajar saja jika Brazil mulai menjauh dari Amerika Serikat dan justru bersandar pada Tiongkok untuk membangun masa depannya. Selain itu ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang bergerak di bidang keuangan. Brazil perlahan mulai melepaskan ketergantungannya pada dolar Amerika Serikat dan justru semakin erat dengan mata uang Tiongkok seiring dengan ekspansi globalnya. Awal tahun ini, untuk pertama kalinya, Brazil mengumumkan akan menjual utang negara di pasar Tiongkok lewat penerbitan Panda Bond, obligasi yang dijual di Tiongkok tetapi berdominasi yuan. Ini adalah sinyal kuat bahwa Presiden Lula da Silva benar-benar berupaya memperkuat hubungan dengan Beijing, bukan lagi dengan Washington. Hal ini pun terjadi di waktu yang sangat tepat. Pasar Panda Bond saat ini sedang booming. Rekornya mencapai 195 miliar yuan, sekitar 27 miliar dolar pada tahun 2024. Bahkan pada awal tahun 2025 saja 42 miliar yuan tambahan sudah diterbitkan. Yang lebih mengejutkan lagi, penerbitan oleh entitas asing hampir 3 kali lipat mencapai 40% dari seluruh pasar. Dengan kata lain, Beijing bukan lagi sekedar mitra dagang. Ia perlahan-lahan sedang menjadi bengkir dunia dan Brasil adalah bukti nyatanya. Sebagai perbandingan, obligasi pemerintah Amerika Serikat 10 tahun saat ini memberikan imbal hasil sekitar 4,5%. Sementara obligasi Tiongkok dengan tenor sama hanya menawarkan 1,7%. Bagi Brazil, ini adalah jackpot finansial. Hasil yang jauh lebih rendah berarti Brazil bisa mengumpulkan dana jauh lebih murah dalam yuan, sekaligus menghindari resiko dan volatilitas dolar Amerika Serikat. Sejak tahun 2019, penggunaan yuan dalam perdagangan Amerika Latin melonjak hampir 5 kali lipat. Saat ini sudah mencapai 14% dari seluruh penyelesaian lintas negara. Contoh jelasnya, Brazil dan Argentina saat ini memperdagangkan biji besi, kedelai, dan litium langsung dalam yuan Tiongkok. Selama puluhan tahun, dolar adalah raja yang tak tergoyahkan di Amerika Latin. Tapi hari ini, Brazil ada di garis depan. Ia memimpin pergeseran finansial yang perlahan membawa kawasan ini keluar dari orbit Washington dan langsung masuk ke dalam sistem Beijing. Lewat pembiayaan Tiongkok, Brazil kini punya jalan keluar dari dominasi Wall Street, mengurangi ketergantungan pada dolar sekaligus menempatkan dirinya di jantung sistem ekonomi dunia yang lebih seimbang. Singkatnya, kemitraan Brazil-Tiongkok bukan sekedar mengenai perdagangan. Ini adalah tentang pembangunan fondasi baru, menjadikan Brazil kekuatan terdepan di Amerika Latin, sekaligus pemain kunci dalam membentuk dunia multipolar yang tengah lahir. Dan disitulah letak alasan sebenarnya. Brazil melihat masa depannya lebih aman, lebih menjanjikan, dan lebih berdaulat bersama Tiongkok. Sementara itu, kebijakan Donald Trump yang digadang-gadang akan memperkuat Amerika justru berbalik arah. Alih-alih mendekatkan sekutu, Washington kehilangan salah satu negara terpenting di belahan barat. Kita sudah resmi memasuki era multipolaritas. Dan bagi Amerika Serikat, arah tren ini semakin jelas namun juga semakin mengkhawatirkan. Setiap kali Washington menghukum sekutu dan mitranya, Beijing tidak perlu repot berkonfrontasi. Ia hanya berdiri di pinggir lalu menawarkan jalan keluar yang lebih baik. Inilah wajah dunia baru yang tengah lahir, sebuah dunia multipolar.